Wake me up with a bright smile on now. Put me in the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi kami yang bertujuh perkembangan peraturan dan undang-undang farmasi terbaru. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Wanur Afifah selaku moderator dan beberapa anggota kami. Yang pertama Muhammad Syafinuddin Pemateri, yang kedua Mustafa Pemateri, yang ketiga Nyarsun Sampai Pemateri, yang keempat Hamzah Kaimuddin Pemateri, yang kelima Nur Hayat Sofi Pemateri, dan yang keenam Dion Fahrul Razi Natulon. Dan berikut materi yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafinuddin AN. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penelitian farmasi. Farmasi adalah dalam bahasa Yunani disebut dengan farmakon atau medika atau obat. Farmasi sendiri yaitu seni dan ilmu dalam penyediaan bahan-bahan sumber alam dan bahan sintesis yang sesuai untuk didistribusikan dan juga dipakai dalam pengobatan serta pencegahan suatu penyakit. Norma peraturan atau hidup memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia bertingkah laku dan bertindak dalam masyarakat. 2. Peraturan bersifat mengatur dan memaksa ini untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat, dibuat oleh masyarakat atau penguasa dan dinamakan peraturan hukum atau kaidah hukum atau hukum. Ciri-ciri hukum: adanya perintah atau larangan, harus ditaati oleh setiap orang. Kalau dilanggar dikenakan sanksi hukum: pidana pokok, pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara 1-20 tahun. Pidana tambahan: pencabutan hak atau penyitaan barang bukti. Tujuan hukum: untuk menjamin keseimbangan hubungan antara anggota dan masyarakat, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Bentuk peraturan undang-undang di bidang farmasi. 1. Undang-undang kesehatan atau kefarmasian. Kesehatan, tenaga kesehatan, narkotika, rumah sakit atau perlindungan konsumen. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sedia informasi dan alat kesehatan, PP 72 Tahun 1998, PP 40 Tahun 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 880/Menkes/5/2011 tentang registrasi izin praktek izin tenaga kerja kefarmasian. Permenkes Nomor 1759/12/2010 tentang industri farmasi. Surat Keputusan Menteri Kesehatan SK Menkes Nomor 1027-SK-11/24 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, sedia farmasi dan alkes, industri farmasi, klinik, apotek atau toko obat. SK Kepala Badan POM BPOM nomor 03.1.3.2.11.1217 tentang obat wajib uji evaluasi atau kosmetik PKRT, kebijakan obat atau obat generik, obat wajib apotek dan obat esensial. SK Menkes nomor 1332/Menkes/SK/10/2002 tentang perubahan izin apotek. Keputusan Kepala BPOM RI nomor HK-00-05.4.2411 tentang ketentuan pokok atau pengelompokan dan pendataan obat bahan alam Indonesia. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya waktu. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017
Rencana Aksi Perkembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Isinya yaitu pasal 6 ayat 1, industri farmasi dan alat kesehatan harus mengutamakan penggunaan bahan baku asli produk dalam negeri. Yang kedua yaitu pasal 6 ayat 2, penyediaan obat dan alat kesehatan oleh pemerintah dan swasta untuk kebutuhan masyarakat harus mengutamakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang menggunakan bahan baku hasil industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Kementerian Kesehatan memfasilitasi perkembangan industri farmasi ke arah biofarmaceutical, vaksin, natural, dan active pharmaceutical ingredients atau API. Menyederhanakan sistem dan proses perizinan dalam pengembangan industri farmasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Farmasi. Peraturan Menteri Kesehatan yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang industri farmasi dan usaha obat tradisional. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175 Tahun 2010 tentang izin produksi kosmetik. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176 Tahun 2010 tentang notifikasi kosmetik. Peraturan Menteri Kesehatan yang kedua yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 tentang registrasi, izin praktek, dan izin kerja tenaga kefarmasian. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang klinik. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Peraturan Menteri Kesehatan yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada JKS. Saya Nurhayati Soltif dan saya akan memaparkan tentang malpraktek. Malpraktek adalah kesalahan yang tidak disengaja karena kurang hati-hati dalam pembuatan atau peracikan maupun penyerahan obat kepada pasien. Yang terkena sanksi pidana adalah orang yang melakukan dan orang yang bertanggung jawab. Ketentuan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian. Yang pertama, melaksanakan kode etik profesi. Yang kedua, menerapkan standar profesi. Yang ketiga, menghormati hak pasien. Yang keempat, membuat dan menerapkan standar prosedur operasional. Yang kelima, melaksanakan standar pelaksanaan yang baik, cara pembuatan ataupun distribusi pelayanan. Yang keenam, menyimpan rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian. Yang ketujuh, mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian. Yang kedelapan, melaksanakan program kendali mutu dan kendali biaya melalui andit kefarmasian. Yang kesembilan, melakukan pencatatan. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pertama, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang kedua, pasal 9 harus memiliki kualifikasi minimum diploma 3 kecuali tenaga medis. Yang ketiga, pasal 11 tenaga medis, tenaga psikologi klinis,
tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 11, tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Pasal 11, tenaga kefarmasian adalah apoteker dan tenaga kefarmasian. Pasal 21, mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Pasal 21, uji kompetensi diselenggarakan perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tenaga Kesehatan. Pertama, asisten tenaga kefarmasian adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan. Dan obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, bahan mineral sediasarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-menurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Kaimuddin. Saya akan melanjutkan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Pasal 17 Ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Normal Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.
Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dion Fahrul Rosi selaku notulen, dan di sini saya akan menyimpulkan sedikit materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Ya, telah kita ketahui dan perlu kita garis bawahi dari kata farmasi. Farmasi itu adalah sebuah ilmu yang dikombinasikan dengan ilmu kedokteran dan ilmu kimia yang mempelajari tata cara penyediaan obat hingga bisa dijadikan sebuah obat untuk suatu penyakit. Dan juga dari dulu hingga saat ini, peraturan mengenai kefarmasian telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah mengatur tugas, wewenang, dan cara untuk mengajukan izin untuk melakukan praktik untuk kefarmasian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya mengizinkan untuk bertanya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. A few moments later. Dan apabila tidak ada pertanyaan, maka selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Demikian tadi sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.